Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Reza Iswara bersama Aim. dan gue Arjuna. Arjuna itu panggilan ya, panggilan hits. Oke, kemarin kita sudah episode sebelumnya kita sudah bahas tentang first impression sampai kemana-mana. Iya. Sekarang kita bahas potensi. Oke, ngomong Taruh. Sebelum kita ngomongin potensi, gua keganggu sama panggilan nama lu gitu kan. Oke. Nah, ya gimana? nih, nama gua Arjun. Panggilan itu panggilan ya. Iya, udah tahu. Ya, Itu panggilan hits. Mesti ya lu deskripsikan sedetail itu gitu. Gua nggak peduli lah. bukan. Pasti banyak orang yang nanya, nama Reza Iswara, kenapa panggilannya Jun atau Yuna gitu? Yaudah, itu panggilan hits atau panggilan siaran gitu. Udah, panggilan apa? Nama panggung, nama siar. Jadi orang tahu. Tapi kalau asalnya emang Jadi lu ngejelasin sekarang biar orang nggak nanya-nanya lagi gitu. ya siapa tahu ada yang nanya. Iya, kalau Siapa- pasti berharap. ada yang nanya. Kalau Ya. kalau gue sih pasti ada yang heran kan, perasaan nama abang ini Reza Iswara, Muhammad Reza Iswara, kenapa dipanggil aja? Pasti ada yang nanya. Ya pasti. Udah itu jawabannya. Lu jelasin di awal aja gitu. Ya. Gua saranin konsisten ya, tiap lu konten baru lu harus gitu terus. Nama gua Arjun, itu nama hits ya gitu. Oke, nama gue Arjun, itu nama hits. Oke, Kita ngomongin potensi ya. potensi. Mana? Kalau ngomong soal potensi, bagi lu potensi itu apa sih? Ini definisi potensi ya, bukan potensi diri lo. Potensi itu salah satu apa ya? Potensi. eh Emang apa yang dimilikin sejak lahirkah atau emang apa yang lu milikin berangsur dengan tumbuhnya usia dan remaja, ya, remaja lu. Oke, kalau menurut saat konyol pemikiran gua, potensi itu kayak like a gift gitu, kayak pemberian dari Tuhan, Pemberian bukan dari yang Tuhan. anugerah ya, tapi lu bisa memicunya itu dengan lingkungan di sekitar Oke. lu gitu. Oke, gue tahu. Ngerti nggak maksud gua? Passion Kalau passion itu kan potensi passion bisa nggak? kalau potensi passion itu dua hal berbeda sebenarnya. Kalau passion itu kan Nah, kesukaan lu terhadap sesuatu hal gitu kan. Bukan. Lu kalau passion itu apa yang ada di diri lu dan lu suka, itu passion. ya gue bilang kan ya kesukaan lu kan, gue bilang gitu Ya. tapi itu Ya, kalau emang potensi? ada di lu. Kalau potensi itu ya Emang apa yang ada di diri lu, ada di diri lu, walaupun lu nggak suka Makanya- dan lu nggak ngeluarinnya gitu. ya like a gift lah gitu. Oke, Pemberian potensi. gitu. Kenapa sih ngebahas potensi cuy? Ya karena video sebelumnya itu lu ngomong soal potensi, lu ngomong Si lu, penjelas lu berpotensi di sana dan lu harus coba gitu. sangat Oke. menjelaskan sekali. Gue kira ada sesuatu hal yang lu jadi ke-trigger ngebahas potensi, ternyata Oke. ngelanjutin Ya, benar. sebelumnya. Sebelumnya gue juga pernah bahas ini di apa ya? Nah, Di sebuah seminar. Oke. Seminar itu yang gue nggak tahu ini orang apa panitianya salah pilih atau apa. Mereka membahas tentang passion dan potensi dan ya tentang passion dan itu pematerinya lu. ya Oke. itu gue nggak tahu tapi gue bahas di sana dan itu euforia itu bagus banget. Gue pertama kali mencoba ngisi materi di sana yang sesi tanya jawabnya itu gue capek sendiri. Gue hitung itu belasan yang nanya karena orang tuh tertarik dengan apa yang gue sampaikan. Nah, kita bicara potensi, kita alihkan ke passion. Oke. Kan soal passion, karena kalau passion itu memang kita tahu artinya itu apa yang kamu bisa dan apa yang Lu suka. lu suka. Hmm. Nah, kalau passion, lu sendiri passion lu apa sih? Passion ya, apa yang lu Passion bisa dan lu gua- suka. Passion gue musik. Musik. Iya. Lu itu nemuin passion. Passion ini kan gabungin dari minat dan bakat. Ya. Nah, berarti lu bakat lu di musik. Ya. Lu baru sadar kalau bakat lu di musik itu sejak kapan? Ini pertama kalinya gue ngebahas ini ya di tongkrongan. Tapi kayak- pun gue belum ngobrol. Kayak sih. lu kayak narasumber ya. Padahal kita collab ya. Nanti tanya ya. Lu nanya ke gue ya, berarti lu ngegali informasi dari gue dari sumber dong. Apa ya? Gue Sambil kapan? minum Iya boleh. Kapan gue dapet itu dari pengalaman gue yang gue ingat. Gue dari SMP dulu Nyanyi bukan paduan suara. belum ke situ. belum. Abang gua kan main gitar, dia punya band juga gitu, Bang Amin. Beliau tuh kan punya band juga sama teman-teman tongkrongannya dia lah gitu, band-band gitulah. Terus gua kayak anjir keren juga ya jadi
jadi seorang musisi gitu. Nah gue dari situ waktu SMP tuh kelas berapa gue lupa, gue ngarang-ngarang bergumam gitu, dapat apa namanya, bikin bikin kayak instrumen gitu, kayak bukan instrumen ya, apa ya, kayak lu Iya, nyari irama bikin lagu gitu. instrumen Nah waktu SMP tuh gue coba ngarang-ngarang gitu kan, pakai nulis gitar. kata-kata. Belum pakai gitar, gue belum bisa pakai gitar. Jadi Gue humming aja, gumam-gumam aja. Terus nulis, coba-coba belajar apa, nulis-nulis kata-kata gitu ya, basicnya puisi yang berima gitu kan. Nah, gua kayak gitu. Terus gua suka dengerin musik juga, gua pecinta musik banget, gua suka dengerin lagu-lagu orang. Terus gua lanjut SMA, ketemu sama si Mus waktu itu. Dia main gitar, dia bisa main gitar, terus gua belajar dong. berarti dia SMA belajar gitar. Yo, gua SMA kelas 1 Padahal gua baru belajar gitar. gue lihat dulu di SMA lu udah kayak musisi, udah apa ya, udah aroma melintangnya udah jauh banget. Ya, Tapi ternyata SMA baru belajar ya. gue baru belajar kelas 1 SMA pertama kali di waktu gue tinggal di musola itu sama si Mus, dia bawa gitar kan. Nah, terus gue belajar sampai eh, sekarang tuh jagoan lebih lebih oke gue mainnya daripada dia gitu. Dia kan anak seni rupa, dia kan basicnya gambar. Nah, jadi nggak cocok sama dia gitu. Oh ya benar. Nah, gue suka musik. Nah, jadi kalau gue sama tuh orang kayak gini perbandingannya. Lu bakat lu di situ, gue bakat gue di sini. Apa yang gue bisa, dia nggak bisa. Nah, dia bisa, gue nggak bisa gitu. Jadi kita barteran gitu. Nah, jadi ya Maksudnya apa yang lu suka gue bisa, bukan? gini, gue kan musik nih. Dia musik, Emang dia kan seni lukis rupa. kan, seni rupa. Terus gue sampai dia minta ngajarin gue belajar gitar, ngajarin chord gitar gitu. Dia saking lamanya nggak main gitar karena dia udah fokus ke lukis gitu kan. Sampai dia minta, akhirnya kita nemu kayak gini, kayaknya emang nggak bisa dipaksain gitu. Lu yang lu suka musik, gue suka gambar. Jadi gue orangnya nggak bisa gambar, dia bisa gambar, tapi dia nggak bisa mainin musik gitu, alat musik. Waktu dia PL kuliah waktu itu, dia di sekolah mana, dia dituntutin di sekolah itu buat ngajarin seni musik gitu kan. Dia nanya ke gua sedikit lah deh, ini gimana sih ini ngebahas itu. Akhirnya kita ketemu kayak gitu ya kan, ternyata bakat kita ya gitu kan. Lu dengan bakat lu main musik, lu jago di situ. Bakat gue gambar, dan nggak bisa digabungin juga gitu kan, masing-masing gitu, tapi lu bisa diselaraskan gitu. Berarti passion lu musik. Passion gua musik. Nah, ngomong soal passion ya, ini gue bicara di seminar itu tentang ikigai. Lo tau ikigai gak sih? Apa tuh? Ikigai. Nah, ikigai ini rahasia bangsa Jepang. Lo tau kan sebelumnya kalau bangsa Jepang itu adalah bangsa yang tingkat usia harapan hidupnya tertinggi di dunia. Yeah. Maksudnya dia bisa hidup di atas 80 tahun. Yeah. Dan dia masih bahagia dan masih menikmati. Contohnya bangsa Jepang yang masih hidup, udah tua tapi masih bahagia, masih cantik, itu salah satunya ibu negara kita loh. Tahu gak? Ibu Iriana. Ibu negara yang mana? Ibu negara kita pas zaman kemerdekaan. Yang masih cantik sampai sekarang, lo tau gak? Siapa? Oh iya. Siapa? Istrinya Soekarno yang orang Jepang kan? Ya, siapa namanya, gue lupa lagi. Gue lupa sih. Itu istri Soekarno loh. Iya. Istri Soekarno loh. Iya. Bukan anak Soekarno. Iya. Masih wah kan. Udah 80 sekian umurnya ya. Sekian. Dewi. Bukan Dewi Sartika, Dewi Soekarno. Dewi Soekarno nama aslinya? Namanya aslinya gue lupa lagi. Ya lupa. Ini PR buat teman-teman, silakan cari nama asli istri Soekarno. Iya, Dewi Soekarno ya. Nama aslinya Dewi Soekarno siapa? Iya, gue pernah baca tuh, iya bener. Ada fotonya yang gue baca di biografinya Soekarno, penulisnya siapa gue lupa. Ada di situ istri-istrinya disebutin. Itu di perpusnya Masjid Umi ada tuh. Oh ya. Gue baca di situ kan. Nah, yang Dewi Sartika ini salah satu yang masih hidup dan sampai sekarang masih tegap dia jalannya gitu kan. Ikigai ya. Ya, ikigai. Jadi ikigai itu rahasia bangsa Jepang buat hidup bahagia tapi tetap menyibukkan diri. Nah, maksudnya di sini itu ikigai itu, lu bangun besok pagi itu buat apa sih? Alasan lu bangun pagi itu apa? Alasan lu buat hidup apa gitu. Jadi bangsa Jepang itu
Jadi yang disebut ikigai itu gimana? Misalnya lu hidup sesuai dengan passion lo. Tapi bukan sampai di passion aja. Di ikigai itu gabungan dari empat aspek. Apa yang lu suka, apa yang lu bisa itu namanya apa? Passion. Nah, dan terus ikigai ini apa yang lu bisa dan lu di sana itu dibayar. Itu namanya profesi. Misalnya lu profesi lu sebagai pemain musik. Iya. Lu suka musik, lu bisa musik, lu dibayar untuk musik, itu namanya profesi. Tapi ikigai ini apa yang lu suka, apa yang lu bisa dan lu dibayar di sana dan dunia membutuhkan itu namanya ikigai. Jadi paham nggak 4 elemen? Jadi bukan hanya passion, bukan hanya profesi, tapi juga ada misi dan lu juga dibayar di sana. Lu juga dibayar di sana. Jadi maksudnya lu suka ini, lu bisa ini, dunia membutuhkan itu, lu bayar dan lu dibayar. Nah itu rahasia bangsa Jepang berbahagia. Karena pernah ada ceritanya bahwa seorang pengacara terkenal di Amerika Serikat, dia merubah alur hidupnya menjadi seorang supir truk karena dia nggak nemuin passionnya di sana. Karena dia nggak nemuin ikigai dia di sana. Dan juga ada sebuah kisah tuh, nenek udah usia 100 tahun ke atas, dia ini lebih memilih hidupnya untuk bangun pagi untuk merawat cicit dan cucunya karena dia nemuin ikigai dia di sana. Lu paham nggak sejauh ini maksud ikigai? Iya, gua ngerti gua. Lu tetap bahagia dengan tetap menyibukkan diri. Iya sih. Jadi lu bekerja sesuai dengan passion lo dan lu dibayar di sana. Iya. Jadi kalau kata orang kan hobi yang dibayar. Itu dia, hobi yang dibayar ya. Nah, tapi bukan hanya itu. Kalau hobi yang dibayar, ada orang yang hobi bermain bola misalnya. Dia akan selamanya nggak main bola. Akan selamanya nggak main bola. Akan selamanya nggak main bola. Itu gimana? Dia akan selamanya nggak dia main bola. Maksudnya dia main bola sampai hari tua nggak? Enggak kan? Dong. Berarti dia belum menemuin ikigai dia. Nah, ini lu paham nggak ikigai maksudnya apa? Lu sampai tua nanti lu bakal menikmati lu apa yang masih nganggonin itu ya, masih ngelakuin itu ya. Jadi karena kalau hidup cuma sekedar passion, lu belum cukup, lu belum bahagia. Karena kalau emang lu passion, misalnya lu sebagai pemain musik gini, bukan ceramah ya, itu berbagi. Lu pemain musik, lu bisa main gitar nih, hobi lu di sana, lu bisa main gitar, lu dibayar nggak buat main gitar? Dibayar nggak buat main gitar? Ya, kadang ada ya, kadang enggak. Kadang ada ya, enggak. Berarti lu udah bisa menemukan profesi dan passion lu. Oke. Dan lu bisa nggak itu dibutuhkan orang banyak nggak? Atau dibutuhkan dunia nggak? Ya, kalau secara orang banyak, ya dong. Ya dong. Butuh karena dong. orang butuh hiburan. Hiburan. Nah, itu berarti lu udah bisa nemuin ikigai lu. Tinggal sampai hari tua nanti lu Iya, masih ngelakuin tapi lu apa enggak? bakal konsisten nggak? Bakal main musik sampai hari tua? Itu dia. Itu Biasanya kalau pemusik itu emang konsisten dari tua. Ya, kalau musisi besar sih ya sih. Ya sih, kayak Tillman Brother ya, atau siapa ya, Rhoma Irama sampai sekarang masih eksis, masih tegak kita. Iya, benar. Karena dia emang hidup di sana dan orang butuh itu. Nah, jadi kalau kita hidup di dunia itu emangnya harusnya, walaupun lu jurusan lu sekarang kuliah apa? Kuliah gua manajemen. Iya. Lu nanti setelah lulus dari manajemen lu bakal jadi apa? Maunya jadi apa? Gua mau bakal jadi seorang manajer di perusahaan? Pasti enggak kan? Ya, yang jelas gua bakal buka bisnis sendiri, usaha sendiri. Kalau bisnis usaha sendiri itu alasan yang klise bagi setiap orang yang gue tanyain. Iya, cuman gue mau manfaatin musik gue ini secara bisnisnya lagi. Oke, gitu. Berarti membisniskan musik lo. Iya. Bagaimana gue manage-nya ya, gue kan belajar kuliah manajemen kan. Ya, kuliah manajemen. Ya kayak manajemen. Karena emang survei itu membuktikan 80% dari orang bekerja itu nggak sesuai dengan jurusannya atau nggak linear dengan jurusannya. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman sekarang bingung lagi nyari atau bingung dengan hidupnya, lu kuliah ini tapi lu nggak nikmatin kuliah lu di sana. Jadi lu harus merenung sekitar berapa menit, lu pikir lu sekarang ini bisa apa sih, lu suka apa, dari yang lu suka dan lu bisa dibayar nggak Pak itu, dan orang-orang butuh itu nggak. Nah itu namanya ikigai. Lu nemuin ikigai lu, di sana kunci rahasia hidup lu bakal bahagia sampai tua sih. Karena intinya cintai apa yang sedang kamu kerjakan. Bener ya? Iya. Oke. Ngomong soal passion, ini gua ngomong kemarin tuh, passion itu, cara nemuin passion itu ada 2. Pertama,
memang ada di diri lo punya itu, lu suka itu. Kedua, nemuin passion itu dengan apa? Craftmans, maksudnya lawan dari itu. Biasanya lu emang nggak bakat itu tapi lu minat, yaudah lu belajar itu, lu usaha tuh. Misal nih gue suka musik tapi gue nggak bisa main musik, caranya gimana? Belajar dong. Ya belajar dong, akhirnya gue bisa dibayar untuk bermain musik dan orang butuh itu. Oke. Jadi untuk nemuin passion itu ada dua, apa yang lu bisa emang ada di diri lo, atau lu pengen itu tapi lu kejar itu hasilnya. Maksudnya ini lu fokus, lu hasilkan karya besar. Di saat karya besar lu udah ada, orang-orang bakal ngelirik lo, dan di saat orang bakal ngelirik lo, orang-orang bakal nganggap lu ada. Dan kalau lu udah dianggap ada bagi orang-orang, lo itu punya career capital. Maksudnya career capital itu adalah modal lu untuk berkarir. Iya. Nah, sudah ini paham? Iya. Kayak motivator ya. Tapi kalau gue boleh nambahin ya, dalam ini yang gua apa namanya, yang gua pernah coba, apa udah pernah gua lakuin sama teman-teman gua, udah dalam melakukan sesuatu ya, termasuk pengalaman buruk gua sendiri. Gua dulu waktu itu pernah diajak MC sama Bang Andi, lu inget nggak? Bang Andi Ariansa, Bang Andi lu tahu nggak? Andi di Metro TV. Bukan Andi Evno ya bangke. Oke, I know. Nah, terus si Bang Andi itu kan, jadi waktu itu dia ngajakin gua MC di kampus UBH. Kalau nggak salah UBH, acara UBH lah gitu kalau nggak salah. Universitas Buya Hamka, Universitas Bung Hatta. Kalau nggak salah gua kampusnya itu gua lupa apa acara itu. Tapi Universitas Buya Hamka. Bukan Universitas Buya Hamka. Gua di Padang, UBH tuh Universitas Bung Hatta. Tapi gua lupa acara di stop yang di mana, gua lupa. Nah, cuman jadi waktu itu dia ngajak gua mau nggak dong MC gitu. Bisa, insya Allah bang, gue iyain dong kan, gue baca tampil ya, gue iyain aja gitu kan. Cuma waktu itu gue nyeletuk, bayarannya berapa bang? Nah, ketika gue nanya itu, si Bang Adinya langsung berubah dong. Jadi kayak ngomong gini, lu belum apa-apa udah nanyain tarif lu gitu. Nah, gue dari situ jadi nemuin hal baru yang gue pelajarin gitu. Jadi gini, mending lu nothing tulus aja dulu gitu kan. Perihal harga atau apa itu kan bonus di belakang gitu. Lu nggak usah mikirin itu, karena kalau lu memulai sesuatu patokannya udah ke situ duluan, emang tadi salah satu di IKG kan lu harus dibayar kan. Tapi kalau masih pemula lo, nah lu baru mau nyoba berkarir ini, lu udah ngomongin tarif, ya orang tersinggung dong. Secara kita orang ngajakin kita tuh karena ngelihat kita punya potensi tadi gitu kan. Lu kayaknya bisa nih ngomong bacot di depan gitu kan. Tapi kalau lu udah ngomongin tarif, orang agak tersinggung waktu itu. Dan gue nemuin itu, dan gue akuin tuh gue salah sih, gue rasa. Terus gue belajar buat nyari-nyari yang seperti itu lagi kan. Ada kesempatan orang ngajakin kayak gitu, oke gue siap. Lu lakuin dulu, nggak usah lu sebutin tarif gitu lu. Tapi kalau ntar misalnya udah selesai, dia mau ngasih reward lu, katakanlah dibayar atau gimana, ya lu terima gitu, sesuai kemampuan lu, sesuai jam terbang lu juga gitu kan. Jangan udah dikasih nggak sesuai kita pengen, lu udah ngeluh duluan kan. Ya lah, capek-capek doang dapatnya segini, jangan gitu juga gitu. Capek doang jemput cewek panggang Anjir. Nah, gua belajar dari situ sih, supaya lu mau melakukan sesuatu itu ya nothing tulus gitu kan. Ntar bayaran atau segala macam, kalau kita yang baru-baru merintis itu ya bonus itu di belakang pasti ada gitu kan. Tinggal elunya aja sesuai apa yang lu lakukan, apa yang lu bikin, apa yang lu lakukan. Dan lu kalau lu memberikan yang terbaik, otomatis pasti reward yang buat lu juga bakalan terbaik juga gitu. Nah, itu tuh gua ngerasa itu sih salah banget waktu itu ya, waktu gua bocah-bocahnya itu. Alhamdulillah. Jadi gue sedikit flashback ke belakang, waktu gue SMA itu, gue tinggal ke segala macam kan, gue udah jelek banget nama gue ya. Jadi gue enggak sih, enggak nama aja. Orang ngelihat gue kayak lu lagi gitulah. Gue jadi ngomong sendiri gitu kan, gue mesti perbaikin nama gue nih. Emang gue nggak alumni itu gitu. Tadi lu ngomong kan, lu tapi kok di grup alumni apa di ini kok ada lo gitu. Episode sebelumnya. Ya, di episode sebelumnya kalau nanya itu, gue pengen ngejawab itu sebenarnya. Jadi gue
waktu gua lagi kehilangan cahaya waktu itu beberapa tahun waktu itu, gua jadi mikir gua harus perbaikin lagi diri gua gitu. Gua nggak mau kayak gini terus dong. Nah, jadi waktu itu ada kesempatannya, waktu itu acara perpisahan beberapa tahun setelah kita, gua diajakin buat bantuin adik-adiknya ini Yang paduan buat suara. paduan suara kan. Nah, sekali waktu itu tuh. Dan waktu itu ya namanya barulah, jadi belum, masih proyek 3M kan, makasih gitu. Jadi dan gue juga pertama kali nyoba juga kan paduan suara, yang dimana gue bukan seorang instruktur, gue bukan pelatih juga, tapi gue karena ya bisa lah nyanyi dikit gitu kan, gue bantuin lah teman-teman ada di situ, ada di osisnya. Alhamdulillah performa waktu itu bagus lah gitu kan, alhamdulillah lah gitu, dengan level gue yang ilmunya belum seberapa di musik, dan gue udah sosok ngajarin, itu udah lumayan buat gue gitu dengan penampilan yang waktu itu kan. Tahun berikutnya dipanggil lagi, sampai dipanggil lagi sampai terakhir corona kemarin, gue mau bantuin juga tapi ternyata corona dan dia tiadakan kegiatan perpisahannya kan. Lu bantu corona. Iya, waktu itu Lu bantu corona buat hancurin bangsa Indonesia gitu. gimana Gua ngomong tadi bantu corona. bukan, gue ngebantuin sekolahnya. Karena corona. Tapi karena corona acaranya dibatalkan gitu kan, gue udah nyiapin materi segala macam, gue udah nyiapin bahannya, ternyata nggak jadi gitu kan. Tapi Jadi lu bantuin yang Cerona. Cerona, Lu paham gak sih? Corona, Cerona, Cece, Koko. iya gue Oke, tahu. oke. Ngapain lu Lanjut. Oke, jadi yang mau gue sampaikan adalah gimana gue bisa alhamdulillah di apa namanya, di sebaik itu diterima sekolah lagi gitu kan. Ya karena gue ngebayar omongan dulu itu dengan karya gue gitu. Ini kan dengan buat level itu buat gue karya sih, itu karya gue gitu kan. Gue ngebantu adik-adik di situ melakukan sebuah penampilan seni, dan itu gue bangga waktu gue, meski mau jelek mau dapat tepuk tangan yang meriah, buat gue karya gue ini hasil jeripaya gue sama teman-teman di situ. Nah itu sih yang dengan karya itu ya gue jadi baik lagi di apa namanya, salah satu jadi kebanggaan juga buat sekolah lagi gitu kan. Sebenarnya hal ini sih nggak seberapa ya, cuman buat gue pribadi tuh sangat gue, Gak apresiasi ya ya gue appreciated gitu, untuk diri sendiri. gue bangga lah gitu kan. Itu gue mau ngomongin tadi, cuman tadi kita udah ending aja episode itu kan. Jadi balik lagi ke ikigai. Oke, ikigai. Nah, jadi kesimpulannya ikigai itu ya itu lu udah nemuin passion lo, dan lu jadiin passion itu sebagai profesi lo. Yeah. Dan lu jadiin profesi dan passion lu itu sebagai pekerjaan lo. Profesi dan pekerjaan beda ya. Beda loh. Iya. Yeah. Misalnya kalau lo kerja di suatu perusahaan, tapi lu nggak menikmatin itu, tapi lu dibayar untuk itu namanya kerja. Yeah. Nah, itu lagi kan tadi ada 4 aspek gue bilang. Kalau lu bekerja tapi lu nggak dibayar, tapi lu suka. Yeah. Nah, itu apa? Lu suka, bukan? Lu suka nih. Dan lu nggak dibayar buat itu, tapi dunia butuh itu. Lu suka, dunia butuh itu. Lu mau lakuin ini dan lu dunia butuh itu. Itu namanya misi. Dan misi itu kalau kita lihat namanya itu volunteer atau relawan. Dunia butuh lu, tapi lu nggak dibayar. Tapi lu suka sebagai relawan. Relawan. Nah, jadi kalau lu mau namain ikigai, lu harus gabungin pekerjaan, profesi, passion, dan misi lo. Karena dunia butuh itu, dan lu dibayar buat itu, dan lu suka itu, dan lu bisa. Dan konsisten ya. Konsisten itu. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sekian episode potensi. Semoga teman-teman bisa nemuin ikigai teman-teman. Karena kalau udah nemuin ikigai itu kunci sukses, kunci lu bahagia. Lu bangun besok pagi buat apa sih gitu? Alasan lu bangun besok pagi ini buat apa? Lu besok pagi bangun buat apa sih? Gue besok pagi bangun ya buat bersyukur lagi gue masih bisa bangun. Oke. Oke, sekian, jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Reza Iswara. Gue Aim. Arjuna nama saya.